Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Bidian Mira. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering saya dapatkan atau yang sering teman-teman tanyakan. Biasanya banyak pasien yang menanyakan, sering konsultasi, tidak menstruasi atau telat menstruasi, tapi kok saat test pack tidak hamil atau saat test pack negatif. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban. Tidak menstruasi atau telat menstruasi itu memang salah satu tanda awal kehamilan. Tetapi tidak semua orang yang tidak menstruasi atau telat menstruasi itu hamil. Kenapa bisa terjadi? Biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang ada di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan tidak menstruasi atau telat menstruasinya. Apa sih penyebabnya sehingga hormon di dalam tubuh kita tidak seimbang? Di sini ada beberapa penyebabnya nih teman-teman. Yang pertama, biasanya faktor terbesar itu karena stres. Stres dalam arti di sini terlalu banyak beban pikiran yang ditanggung oleh si wanita itu, oleh teman-teman. Misal nih, mungkin beban pekerjaan yang terlalu berat, atau misal di kehidupan sehari-hari mungkin banyak yang difikirkan atau banyak yang harus dikerjakan, biasanya karena efek stres dari dalam tubuh sehingga menyebabkan hormon di dalam tubuh tadi itu tidak seimbang, sehingga menyebabkan menstruasinya tidak lancar. Lalu yang kedua yaitu efek samping dari KB hormonal. Walaupun kita biasanya sudah lepas dari KB hormonal seperti suntik 3 bulan atau seperti pil untuk menyusui, itu setelah kita lepas biasanya butuh proses, butuh waktu untuk terjadinya menstruasi secara teratur. Biasanya kalau kita baru-baru lepas itu menstruasinya tidak teratur. Karena itu tadi, saat kita KB hormonal itu kan ada tambahan hormon dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan tidak menstruasi. Lalu yang ketiga, masalah berat badan. Berat badannya terlalu gemuk atau terlalu berlebih atau obesitas atau terlalu kurus. Nah, ini juga orang yang memiliki berat badan yang tidak seimbang akan menyebabkan hormon di dalam tubuhnya tidak stabil, sehingga akan menyebabkan menstruasinya tidak teratur. Biasanya lebih dialami oleh wanita yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas karena terdapat penumpukan lemak sehingga hormonnya tidak stabil. Lalu yang keempat, biasanya karena berhubungan dengan masalah berat badan tadi, karena memiliki berat badan yang berlebih sehingga biasanya kita melakukan diet yang berlebihan atau diet yang tidak makan sama sekali atau makannya hanya sedikit sama sekali, itu merusak kerja imunitas tubuh kita atau hormon kita juga akan terganggu cara kerjanya karena dietnya terlalu berlebihan, porsi dietnya terlalu berlebihan. Nah, di sini ada beberapa tips diet yang aman untuk kita, yaitu kurangi makanan asupan kalori di tubuh kita, dan banyak olahraga tetapi juga banyakin makan buah dan sayur, kurangi makanan manis dan juga karbohidrat. Nah, itu yang penting, jangan sama sekali tidak makan, nanti akan merusak lambung dan organ tubuh yang lainnya sehingga menyebabkan hormon di tubuh kita tidak stabil dan akan menyebabkan menstruasinya pun tidak lancar. Nah, yang kelima itu ada beberapa penyakit. Nah, ini yang paling berbahaya. Itu adalah beberapa penyakit seperti kista yang ada di rahim kita. Nah, penyebab tidak menstruasi juga bisa disebabkan beberapa penyakit seperti kista. Nah, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, kapan sih bagaimana sih cara penanganannya Bu Bidan agar menstruasinya, agar kita tahu nih dia bahaya atau tidak.
Nah, untuk penanganannya yaitu tunggu dulu sampai 2 sampai 3 bulan setelah apabila tidak terjadi menstruasi juga, maka sebaiknya segera periksa ke tenaga kesehatan, mau itu bidan ataupun dokter, agar diberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman semua, karena ditakutkan ada sesuatu yang tidak bagus atau ada penyakit. Tetapi dengan catatan tidak sedang hamil ya teman-teman. Nah, apabila kadang nih ibu bidan kalau nunggu sampai 2-3 bulan tapi ternyata tiba-tiba hamil, apalagi kita misal lagi nggak pengen hamil. Nah, tunggu sampai 2-3 bulan untuk mengetahui menstruasinya akan lancar atau tidak. Tetapi jika ingin tetap menunda kehamilan, itu harus menggunakan alat kontrasepsi lain seperti memakai kondom atau memakai pengaman yang lain ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam 2-3 bulan itu menstruasi, berarti tidak apa-apa, tidak perlu diberikan terapi oleh bidan atau dokter. Tapi jika misal 2-3 bulan tidak menstruasi juga, sebaiknya konsultasi ke bidan atau dokter terdekat agar diberi terapi sesuai dengan keluhan teman-teman sekalian. Nah, mungkin di sini teman-teman paham ya, jadi tidak usah khawatir, aduh aku kok bulan ini tidak menstruasi tetapi tes pack hasilnya negatif, besoknya atau minggu depannya tes pack lagi hasilnya masih negatif. Kadang teman-teman di sini langsung parno, aduh ada penyakit apa ya, atau ada masalah apa di tubuh saya. Nah, biasanya sebagian besar itu adalah karena hormonnya tidak stabil yang disebabkan beberapa faktor yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, bila 2-3 bulan masih tetap tidak menstruasi, sebaiknya kunjungi dokter atau bidan terdekat agar teman-teman diperiksa apakah ada penyakitnya atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan atau saya jawab untuk pertanyaan teman-teman yang sering teman-teman tanyakan. Semoga informasinya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.